Oke, SBAR ini sudah dilakukan di beberapa rumah sakit ya. Dan contoh penerapan SBAR ini sudah dinyatakan di beberapa rumah sakit berdampak positif, berhasil ketika mereka menerapkan SBAR dalam komunikasi medis yang lebih baik. Salah satu dampaknya adalah, mari kita lihat beberapa dampaknya. Itulah sebabnya bagus banget untuk kita contoh. Yang satu, peningkatan koordinasi tim. Jadi tim medis ini melaporkan adanya komunikasi yang lebih baik, kemudian lebih cepat dalam menangani pasien, dan pastinya meningkatkan keseluruhan efisiensi pelayanan di rumah sakit. Artinya tidak ada yang tertinggal. Dengan instruksi dokter semua dilakukan sesuai dengan waktunya dan kemudian sesuai dengan yang SOP yang dilakukan gitu. Jadi terjadi antara tim itu ada koordinasi yang baik. Orang bilang istilahnya apa ya? Punya chemistry yang baik sesama tim medis. Itu dampak positifnya daripada penerapan dari SBAR ini. Yang berikut, dampak positifnya daripada SBAR ini adalah efektivitasnya. Sangat efektif. Kenapa? Kita jadinya kalau ngelaporin kondisi pasien tidak kemana-mana gitu loh. Jadi straight to the point tadi. Sebuah rumah sakit melaporkan bahwa hasil yang signifikan dari penerapan SBAR ini menyoroti pentingnya sistem ini dalam komunikasi medis. Sehingga ya udah 4 hal ini aja, SBAR ini aja sudah menggambarkan keseluruhan. Jadi efisien waktunya dan jadi hasilnya jadi lebih efektif ya. Itulah salah satu dampak positif yang dirasakan oleh rumah sakit yang sudah menerapkan SBAR ini. Oke, salah satu contoh yang berikut dampak positifnya lagi yang ketiga adalah ya berkurangnya medication error atau kesalahan. Jadi setelah diimplementasi SBAR ini, kesalahan dalam pengobatan itu menurun sampai 30% karena ada cross check, kemudian kita tulis kembali, kita konfirmasi kembali lagi, dan ini menunjukkan peningkatan keamanan pada pasien dalam proses perawatan. Tercapai sasaran keselamatan pasien kita. Pasien safety kita tercapai. Jadi karena berkurang kesalahan itu yang dilakukan dari sistem atau dampak positif dari penerapan SBAR ini. Berikutnya lagi, dampak positifnya adalah ya sudah saya katakan sebelumnya. Tujuan utama kita adalah keselamatan pasien. Jadi studi ini menunjukkan bahwa penerapan SBAR ini menghasilkan dampak yang sangat positif ya, yang besar pada keselamatan pasien, dan tentunya kualitas perawatan yang kita lakukan kepada pasien bisa diandalkan atau bisa sesuai dengan harapan. Dengan demikian kita melakukan segala sesuatu sesuai tujuan awalnya, yaitu pasien safety, dan ini sangat berdampak banget sesuai dengan dampak yang ketiga tadi bahwa terjadi penurunan medication error. Dampak yang kelima dari dampak positif penerapan SBAR itu adalah kepuasan pasien meningkat. Ya pastinya kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan atau misalnya minim ya medication error, survei menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan pasien terhadap perawatan medis yang diberikan itu akan mencerminkan kualitas pelayanan yang kita berikan kepada customer kita gitu. Pasien merasa ya, apalagi kalau kita memberikan obatnya sesuai dengan instruksi dokter, kita berkomunikasi baik juga dengan dokter, segala sesuatu kita sampaikan, kita komunikasikan. Jadi komunikasi efektif tadi itu bukan hanya terjadi sesama tenaga medis, namun juga dengan pasien atau mungkin keluarganya. Dan dari semua rangkaian pelayanan yang kita lakukan kepada pasien itu memberikan dampak kepada mereka merasa satisfied dengan pelayanan yang dilakukan dengan penerapan daripada SBAR ini. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas perawatan. Jadi dengan implementasi SBAR ini, rumah sakit akan mengalami peningkatan dalam kualitas perawatan yang diberikan. Jadi menjadikannya lebih efektif dan pasien. Contoh, jika kita memberikan obatnya sesuai waktunya, sesuai instruksi dokter, masuk semua obatnya, masuk semua yang direncanakan oleh bagian dari tim medis, semua rencana-rencana perawatannya, tentunya pasiennya loss-nya ya atau length of stay-nya di rumah sakit. Kalau misalnya obatnya kita nggak berikan sesuai ini, bisa saja yang tadinya rencana pengobatannya selesai 3 hari, tiba-tiba jadi 5 hari. Tapi kalau udah 3 hari kan tidak banyak biaya yang keluar, dan itu akan membuat rumah sakit kita menjadi lebih efisien. Pasien pulang sesuai dengan rencana pengobatan, dan tentunya kita tidak perlu banyak membuang biaya dengan semakin lamanya pasien di pelayanan ya. Jadi sesuai dengan waktunya, dan itu adalah dampak positifnya meningkatkan kualitas perawatan yang kita berikan selama
pasien-pasien kita atau customer kita berobat atau misalnya mendapatkan perawatan yang kita berikan selama di rumah sakit.